bagikan satu video. Mari kita lihat sama-sama. Trap! You've led us into a trap! What kind of leader are you? You'll have us killed, all of us! Blinded. Moses. You know my voice. Ada lagi orang tuh, saya satu kali negatif, yang kedua positif, yang kedua negatif, yang ketiga positif. Dan begitu kan tak buat tangan tidak. All guards were. I say witchcraft! No. It's the only way to escape.
Enggak sakit kok, enggak demam. Enggak demam kok, yang bisa demam siapa? Bisa sama. Apa ingat telepon lo? Apa bisa saja itu nanti kalau habis saya nanti bawa ke lagi. Soalnya kan kalau kan di hotel kita bisa datang lihat kok. Toh? Ini tuh Tuhan tuh banyak sekali orang kasih barang. Itu obat biasa kan Aceh habis di toko jual. Toh banyak sekali banyak orang datang beli tuh obat gitu ya. Jadi dia bilang kalau misalnya saya pengen beli, dia bisa beli. Terus tadi ada temanku telepon, dia pergi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saat mempersiapkan renungan ini, saya sempat berpikir, Tuhan, saja kalau misal habis, saya harus ngomong apa? Tiba-tiba saya teringat dengan kehidupan saya selama 1 bulan belakangan ini yang ditinggal oleh ART. Dan mulailah saya bertanya, Tuhan, sebenarnya Tuhan mau ngomong apa? Saya harus ngomong apa? Dan saya tiba-tiba diingatkan oleh kisah ini, dan tiba-tiba saya teringat dengan kisah penyelamatan ini. Dan sebelum saya mulai, saya ingin mengajak teman-teman, bapak-bapak, ibu sekalian untuk melihat sebenarnya apa sih winner itu? Apa sih winner itu? Kalau winner sih, tapi winner itu apa? Winner itu dalam bahasa Inggris artinya perengek. Artinya dia perengek, dia perungut, dia suka bersungut-sungut. Jadi di sini secara garis besar, winner itu adalah orang yang gampang menyerah, orang yang melihat semuanya kayaknya sulit sekali, orang yang untuk melakukan sesuatu dia butuh dorongan, dia butuh support dari orang lain untuk dia dapat maju ke depan. Dan di dalam perjalanannya dia tetap berjalan, tetapi dengan bersungut-sungut, dengan komplain, dengan kritik, dengan mulai membanding-bandingkan hidupnya, tugasnya dengan tugas orang lain. Akhirnya dan pada akhirnya winner itu mulai muncul rasa mengasihani diri sendiri. Seorang winner, seorang yang menurut saya adalah seorang yang cengeng, seorang yang mudah sekali untuk di dalam satu kondisi, dalam satu pergumulannya, dia akan sangat mudah untuk menyalahkan orang lain. Dia mulai untuk mengasihani dirinya sendiri, kenapa saya seperti ini, kenapa tidak seperti itu. Ya, rumput tetangga lebih indah lah. Dan yang pasti, winner adalah orang yang sulit untuk bersyukur. Dia sangat sulit untuk bersyukur karena dia melihat semuanya dengan membandingkan dirinya dengan orang lain. Dan winner itu adalah orang yang berubah-ubah pendiriannya. Dia tidak tetap pada pendiriannya, tetapi dia sangat mudah untuk berubah-ubah pendiriannya. Itu winner. Bagaimana dengan winner? Tidak, saya cuma takut juga tidak kasih. Winner adalah kebalikan dari winner. Dia adalah orang yang gigih. Dia tidak gampang menyerah.
semua yang ada di depannya. Karena kan ada Dia memiliki tujuan dalam hidupnya, dia memiliki visi yang jelas, dan dia memiliki strategi yang jelas untuk mencapai visinya iparnya itu. kan kayak Dan iparnya Yulia juga begitu. yang pasti, Jadi itu iparnya Yulia. seorang pemenang, tidak ada gejala winner, apapun. Jadi, dia adalah orang yang konsisten. terus cuma dia butuh Dia tidak hiburan, mudah untuk hiburan. berubah-ubah dan Kalau tidak mau mudah belajar untuk harus ada diubahkan. suatu tes toh. Dan dia bergerak dinamis. Dalam setiap tantangan yang ada, dia bergerak dinamis. Dia mudah untuk menyesuaikan dan mencari jalan keluar dari tantangan yang ada. Dan seorang pemimpin, seorang pemenang adalah orang yang pasti pikirannya Jadi kayaknya dikasih suara positif. positif memang. Pasti pikirannya positif. Dan dia tidak Bilang, berfokus orang kepada kalau orang-orang yang di sampingnya, kepada apapun yang ada di sampingnya, tetapi fokusnya cuma satu, dia melihat jauh ke depan ke arah tujuannya. Dan yang pasti, the winner adalah orang yang katanya dia sudah tidak mudah untuk dikalahkan. ke hotel Swisden untuk dikarantina karena mungkin keadaannya baik sih. Kalau Kayaknya video tadi saya ingin menggambarkan bagaimana Allah begitu mencintai bangsa Israel. Kalau kita lihat video tadi itu adalah video di mana Allah memulai penyelamatan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir menuju tanah terjanji, tanah Kanaan. Dan di situ kita melihat bagaimana bangsa Israel yang pada saat itu mereka belum mengenal Allahnya siapa. Mereka belum mengenal Tuhannya itu siapa. Dan mereka, kalau kita lihat tadi, mereka mulai menyalahkan Musa. Kenapa kau bawa kita keluar dari sini? Ini kan jalan buntu, kita akan mati. Mulai keluar sungut-sungut, mulai keluar kemarahan-kemarahan. Tetapi di dalam perjalanan mereka pada saat itu Tuhan menyuruh Musa untuk angkat tanganmu, maka air itu Tuhan belah dan mereka bisa lewat. Itu adalah pernyataan kebaikan Tuhan yang pertama kepada bangsa Israel di dalam perjalanan untuk menuju ke tanah terjanji. Di dalam perjalanan mereka mengalami begitu banyak proses. Jadi bangsa Israel itu mengalami begitu banyak proses, begitu banyak tantangan. Tetapi tantangan itu adalah proses pembentukan iman mereka. Saya share lagi. Kemudian kita bisa lihat Keluaran 14 ayat 10 sampai 12. Keluaran 14 ayat 10 sampai 12 saya bacakan aja. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Jangan mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Kita bisa lihat bagaimana di dalam ketakutannya orang Israel mulai mempersalahkan Musa, mempertanyakan rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kita bisa lihat bagaimana Israel
satu dosa terus-terus aja, ini untuk mempertanyakan 2 hari. apakah mereka akan selamat. Mereka tidak percaya Anggap dengan sekali kan itu. kita punya 1,5 toh, Dan kita bisa cuma lihat bisa minum 3 di hari kisah tuh, selanjutnya, itu pun sudah berkurang 4 biji karena malam itu setelah mereka melakukan perjalanan, setelah mereka berarti anggaplah keluar, 3 mereka hari, 3 melakukan hari. perjalanan, Dari setelah diatur semuanya bahwa mereka berjalan berdasarkan kelompok-kelompok dari bangsa-bangsa mereka, suku-suku mereka. Senin, Selasa. Setelah mereka melakukan perjalanan itu, mulailah mereka bersungut-sungut kembali. Karena mereka lapar, mereka haus, mereka mulai bersungut-sungut. Kita bisa lihat itu di Mungkin toh yang lalu dia nggak mau minum. Keluaran 15 ayat 24. Mungkin yang lalu dia nggak mau minum. Dan saya mungkin kita bisa baca cepat-cepat aja Keluaran 15 ayat 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Mereka mulai bersungut-sungut, mereka kehausan dan mereka mulai kehilangan iman mereka lagi, mereka mulai bersungut-sungut. Juga di Keluaran 17 ayat 3 mereka pun kehausan dan mereka bersungut-sungut. Juga pagi dia telepon jam 8 lah besok telepon. Juga di Keluaran 17 ayat 3, hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Dan juga kita bisa lihat di Bilangan 20 ayat 2 sampai 3. Ini bilang. Makanya Vina bilang, bahayanya tuh papa dia pergi jalan-jalan. Bilangan 20 ayat 2. Pada suatu hari ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Di sini kita bisa lihat dari kutipan-kutipan ini kita bisa lihat bagaimana bangsa Israel itu di saat kehausan mereka marah. Dan mereka marah, mereka mulai komplain, mereka mulai mempertanyakan Tuhan, mereka mulai marah, komplain kepada Musa dan menyalahkan Musa. Mereka mulai meragukan Tuhan. Juga kita bisa lihat pada saat bangsa Israel kelaparan. Itu ada di Keluaran 16 ayat 2 sampai 3. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali besi berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Juga di Bilangan 11 ayat 4 sampai 6. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Kita bisa lihat bagaimana bangsa Israel yang kehausan dan kelaparan, mereka mulai bersungut-sungut, mereka mulai menyalahkan Tuhan, mereka mulai menyesali keputusan bahwa mereka harus keluar, dan mereka mulai mengingat-ingat kehidupan lampau mereka, mulai membanding-bandingkan dan mulai mengasihani diri sendiri. Mereka katakan mereka tidak cukup makan, mereka kurus. Di sini kita bisa lihat pada saat saya membaca ini,
saya teringat dengan beberapa joke. Kadangkala ada teman-teman saya yang kalau mereka lagi lapar, mereka suka bilang, jangan ganggu, saya lagi lapar. Nanti saya bisa marah. Dan pada saat saya baca ini, saya teringat dengan kata-kata itu. Ternyata orang haus dan lapar itu bisa berdampak negatif. Saya kembali merenungkan bahwa sekarang semua orang bagaimana dengan kita harus punya surat rapid yang haus dan lapar akan Tuhan, yang haus dan lapar akan firman Tuhan, yang haus dan lapar artinya kita kosong, kita belum diisi. Bagaimana dengan kita seperti jika kondisi seperti itu? Tentunya kita juga akan menjadi pribadi yang negatif, pribadi yang mulai bersungut-sungut, pribadi yang mulai merasa kasihan sekali hidup saya, kenapa saya tidak seperti tetangga saya di sebelah, ataukah kita mulai mudah tersinggung, mudah marah. Kira-kira seperti itu. Saya coba mencari, kemudian membaca, kemudian kira-kira apa dampak dari kalau bangsa Israel itu terus bersungut-sungut. Dan kita bisa lihat jawabannya ada di Bilangan 14 ayat 30 sampai 31. Bilangan 14 ayat 30 sampai 31. Di sini kita bisa baca di ayat 26 dulu, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Dan saya lanjut ke ayat 30. Ayat 30 itu Tuhan mengatakan bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan mereka akan menjadi tawanan, merekalah yang akan kubawa masuk, supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Ternyata dampak dari bersungut-sungut itu, dampak dari merengek-merengek, dampak dari terus mengkritik, itu bangsa Israel tidak dapat masuk ke tanah terjanji. Pada saat saya membaca ini, saya kembali bertanya, Tuhan, oke, ini adalah Weiner. Tuhan gambarkan Weiner seperti ini. Kemudian, winnernya apa? Pada saat saya membaca ini, tiba-tiba mata saya tertuju oleh sosok Yosua, bukan Musa. Saya tertuju oleh sosok Yosua. Kemudian saya mulai mencari tahu, Tuhan sebenarnya kenapa sih Yosua ini yang dipilih? Bukankah ada Kaleb bin Yefun juga yang masuk ke dalam? Kenapa Yosua yang Tuhan pakai untuk memimpin bangsa Israel? Jawabannya ada di, saya mau melihat dari ya, kenapa tuh? Saya mau melihat dari sosok Yosua bin Nun. Saya mencari Yosua bin Nun ini sebenarnya orangnya seperti apa. Yang pertama, dia adalah pelayan Musa yang setia. Yosua adalah pelayan Musa yang setia. Dia mengikuti Musa. Walaupun dia jarang dikatakan di awal-awal.
Dadah. Yang kedua, Yosua disuruh untuk memilih orang-orang untuk berperang mengalahkan orang Amalek. Itu ada di Keluaran 17 ayat 9. Di situ saya coba membahas dari yang poin pertama dulu, pelayan Musa yang setia. Yosua bin Nun, pelayan Musa yang setia. Dia mengikuti Musa kemanapun Musa pergi. Saya membayangkan pada saat saya mengikuti seseorang, pada saat saya mempunyai seorang pembimbing rohani, pada saat itu mungkin kita akan mengikuti dan berusaha untuk terus mencari tahu bagaimana caranya supaya orang itu bisa akrab atau memiliki relasi yang luar biasa dengan Tuhan. Pasti pembimbing rohani saya pasti akan menceritakan bahwa, oh begini loh caranya, kalau saya berdoa saya seperti ini, sebaiknya saya berdoa jam begini. Pasti dia akan cerita-cerita seperti itu, kurang lebih seperti itu. Dan saya membayangkan Musa pun menceritakan hal-hal demikian kepada Yosua. Dia menceritakan, saya naik ke Gunung Sinai, terus saya ketemu Tuhan di sini loh. Aduh, pada saat ketemu Tuhan, perasaannya seperti ini. Saya membayangkan seperti itu. Itu yang poin pertama. Yang kedua, Yosua disuruh untuk memilih orang-orang Amalek, orang-orang untuk berperang mengalahkan orang Amalek. Kalau kita baca, pada saat itu bangsa Israel sedang berada di padang gurun, Masa dan Meriba. Mereka mengalami kekurangan air minum, mereka kehausan. Dan di satu sisi mereka harus menghadapi bangsa Amalek. Bayangkan orang yang kekurangan air harus berperang menghadapi orang Amalek. Secara fisik mereka lemah karena mereka kekurangan air. Dan poin yang kedua, tadi ada saya yakin bahwa bangsa Israel keluar dari Mesir tanpa membawa persenjataan. Jadi mereka tuh berperang tanpa senjata. Mereka berperang tanpa senjata dan mereka pun dengan fisik yang kekurangan air. Seperti itu. Tetapi di poin ini saya melihat bagaimana Yosua sangat percaya dan Yosua taat kepada Musa. Karena dikatakan Yosua melakukan seperti yang diperintahkan Musa. Tidak dikatakan bahwa Yosua bertanya, kenapa? Bagaimana caranya? Apakah bisa? Tidak ada seperti itu. Tetapi Yosua melakukannya. Yosua percaya dan taat. Kenapa bisa taat? Kembali ke poin pertama, Yosua banyak mendengar tentang Tuhan dari Musa. Imannya mulai terbentuk. Poin yang ketiga, Yosua menjadi penjaga kemah pertemuan tempat Musa bertemu dengan Tuhan. Itu ada di Keluaran 33 ayat 11b. Saya tidak akan bacakan. Jadi di situ dikatakan bahwa kemah pertemuan itu berada jauh dari perkemahan bangsa Israel. Jadi kalau Musa mau bertemu dengan Tuhan, dia pergi ke kemah pertemuan, dia harus keluar dari perkemahan bangsa Israel. Kemudian Musa bertemu dengan Tuhan di kemah pertemuan itu. Yosua tetap berada di luar berjaga-jaga. Di situ dikatakan bahwa saat Musa selesai, Musa keluar dari kemah perkemahan, dari tempat kemah pertemuan, Musa kembali ke perkemahan bangsa Israel. Di situ dikatakan Yosua tetap berada di kemah pertemuan. Di situ dikatakan Yosua tetap berada di kemah pertemuan. Yosua mengembangkan, saya melihat di situ Yosua mengembangkan persekutuan pribadinya dengan Allah. Dia tidak pulang, tetapi dia tetap berada di situ. Untuk apa? Saya membayangkan dia duduk berdoa, dia pun mau merasakan apa yang Musa ceritakan sama dia. Jadi Yosua
rindu untuk mengembangkan persekutuan pribadinya dengan Allah. Dia rindu secara pribadi untuk bersekutu dengan Allah. Itu poin yang ketiga. Yosua berusaha mengenal Allah dan dia berusaha untuk untuk memiliki relasi pribadi dengan Allah. Itu poin ketiga. Poin yang keempat, Yosua memiliki cara pandang Allah. Itu dikatakan di Yosua 14 ayat 9. Di situ diceritakan bahwa sebelumnya ada 12 orang disuruh Musa mengintai tanah Kanaan. 12 orang ini disuruh masuk sebelum bangsa Israel masuk. Dan termasuk Yosua bin Nun. Pada saat mereka di situ, mereka pulang, mereka disuruh menceritakan apa yang mereka lihat di sana. 10 orang lainnya bercerita, memang negeri itu berlimpah madu dan susu, tapi orangnya kuat-kuat, kota-kotanya berkubu, dan bangsa yang mendiami Kanaan itu adalah bangsa raksasa yang terlalu kuat untuk kita kalahkan. Itu kata 10 orang itu. Tapi di situ dikatakan bahwa Yosua percaya kepada Allah. Yosua mampu melihat dan menangkap apa visinya Tuhan, apa rencana Allah kepada bangsa Israel. Dan Allah akan membawa mereka menduduki tanah Kanaan dan menyertai mereka. Itu dikatakan di ayat 9. Yosua mampu untuk menangkap apa yang Tuhan mau. Itu poin keempat. Karena dia memiliki relasi yang begitu dekat dengan Tuhan, dia percaya dan dia mampu untuk menangkap apa rencana Tuhan. Poin yang kelima, Yosua konsisten. Dia berani menyuarakan imannya walau ada tantangan di depannya. Yosua 14 ayat 10. Kemudian kita baca di ayat selanjutnya, setelah Yosua menjelaskan bahwa tidak, Tuhan akan memimpin kita. Di ayat selanjutnya dikatakan bahwa bangsa Israel mengancam akan melempari Yosua dengan batu. Yosua tetap konsisten. Dia tetap konsisten dengan imannya, walaupun tantangan apapun yang ada di depannya. Dia tetap percaya bahwa apa yang dia lihat, apa yang dia imani itu benar, dan dia berani untuk menyuarakannya. Dia konsisten, dia tidak mudah diubahkan. Pada saat saya mencari siapa sosok pemenang, pada saat itu tiba-tiba saya mulai tergelitik untuk mencari tahu kenapa Yosua bin Nun yang dipilih Tuhan. Dan saya mendapatkan 5 poin seperti ini. Jadi Yosua memiliki karakter-karakter pemimpin. Yosua tetap tangguh apapun yang terjadi. Bapak Ibu sekalian, saat ini dalam kondisi seperti ini, kita ini sebenarnya seperti bangsa Israel. Kita berjalan di dalam ketidakpastian waktu. Kapan sih wabah COVID ini akan berlalu? Kita seluruh dunia mengalami kondisi yang sama, di waktu yang sama, dengan pergumulan yang sama-sama bergumul tentang wabah COVID ini. Tetapi di sini kita dihadapkan dengan 2 pilihan. Apakah kita mau seperti bangsa Israel? Kita tetap harus berjalan, suka tidak suka kita tetap harus berjalan. Mau tidak mau kita tetap harus berjalan. Tetapi pilihannya, apakah kita mau berjalan seperti bangsa Israel yang berjalan dengan terlalu banyak merengek, bersungut-sungut, ketakutan, kita khawatir, kita mulai menyalahkan pemerintah, kita mulai komplain karena merasa tidak bebas dalam beraktivitas, atau
kita mau keluar sebagai pemenang di dalam kondisi ini. Pada saat kita memutuskan kita mau keluar sebagai pemenang di dalam kondisi ini, kita berpegang kepada Tuhan. Satu yang pasti, damai sejahtera akan ada di dalam hati kita. Dan di dalam menghadapi pergumulan ini, dalam menghadapi situasi seperti ini, kita pasti akan tetap bersuka cita, karena Tuhan yang memberikan sukacita itu di dalam hati kita. Dan kita tidak akan gagal melihat kebaikan Tuhan, melihat rencana Tuhan di balik kondisi seperti ini. Saya mulai berpikir-pikir PSBB. Sebelumnya PSBB pada saat itu suami saya masih tetap bekerja di luar rumah. Tetapi pada saat itu sempat muncul satu pergumulan, aduh bagaimana kalau kok pergi kerja, kalau suami saya pergi kerja, suami saya kerjanya di Bekasi. Pada saat itu kan sempat keluar surat bahwa harus peraturan bahwa harus ada surat. Masa suami saya setiap hari bolak-balik seperti itu? Suami saya tidak pernah bekerja dari rumah, tidak pernah WFH karena dia bekerja di perbankan. Dan pada saat itu saya mulai mengkhawatirkan hal itu. Sempat terbersit bahwa, aduh bagaimana ya, kok ribet sekali, seperti itu. Tetapi pada saat itu, seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan berjalannya peraturan itu, saya melihat bahwa, oh ternyata itu baik ya. Orang-orang mulai diajar untuk disiplin, untuk benar-benar menggunakan waktunya yang terbaik, benar-benar untuk kebutuhannya, bukan untuk kongko-kongko lagi, bukan untuk ngopi-ngopi, seperti itu. Dan setelah itu, selama itu berjalan, kita sempat mendengar bahwa harga masker tinggi, terus antiseptik jadi barang langka. Tetapi saya kembali melihat bagaimana Tuhan betul-betul menjaga semua orang, semua anak-anaknya yang betul-betul berharap sama Tuhan. Pada saat itu, kita pun mengalami hal yang sama. Kita kesulitan masker, kita kesulitan antiseptik, tetapi dengan protokol-protokol yang diberikan oleh pemerintah, dengan anjuran-anjuran bahwa harus sering cuci tangan, ternyata semua itu cukup menjaga kita, cukup membentengi kita. Dan saya kembali melihat pada saat orang-orang sudah kembali bekerja, saya baca berita di situ, KRL antriannya jadi panjang sekali. Terus orang-orang tetap tidak bisa duduk-duduk ngopi bareng teman-teman, tidak boleh ada berkumpul-berkumpul. Kita juga persekutuan doa tidak boleh berkumpul-berkumpul. Tetapi saya melihat bagaimana Tuhan ternyata menjaga kita. Persekutuan doa itu dapat tetap berjalan walaupun online. Tuhan selalu memberi jalan, selalu menjaga kita di dalam apapun kondisi kita pada saat ini. Sekarang pilihannya ada di kita. Saya merenungkan ini, dan setiap hari, sebenarnya setiap hari saya merenungkan hal ini. Kenapa? Karena setiap hari saya butuh kekuatan dari Tuhan, saya butuh kasih Tuhan, sehingga saya tetap menjadi pemenang di dalam hari-hari saya, bukan menjadi whiner, bukan menjadi seorang yang suka mengkritik, seorang yang suka bersungut-sungut, seorang yang hidup dalam ketakutan bagaimana kondisi saya besok, bagaimana hari ini saya seperti apa. Saya tidak mau seperti itu. Dan setiap hari sebenarnya ini terus menjadi bahan permenungan saya. Dan saya ingin memberikan beberapa poin bagaimana supaya kita dapat
berdasarkan Yosua, bagaimana supaya kita itu dapat menjadi pemenang di dalam kehidupan kita. Jadi ada beberapa yang bisa kita lihat. Poin yang pertama berdasarkan permenungan kita tentang Yosua tadi. Yang pertama, kita harus punya waktu yang tetap untuk bersekutu dengan Allah. Yosua memiliki waktu yang tetap untuk bersekutu dengan Allah dan dia mengembangkan itu sejak masa mudanya. Jadi poin yang pertama, kita harus punya waktu yang tetap untuk bersekutu dengan Allah. Kedua, kita punya relasi yang intim dengan Allah. Karena kita punya waktu bersekutu dengan Allah, itu kita mengembangkan relasi kita untuk menjalin keintiman dengan Allah. Poin yang ketiga, kita harus mencari kehendak Tuhan lewat firman Tuhan. Lewat firman Tuhan yang setiap hari kita baca, kita renungkan, kita dapat mengetahui sebenarnya Tuhan maunya apa dalam hidup kita. Dan poin yang terakhir adalah kita harus peka dengan gerakan Roh Kudus, mampu menangkap kehendak Allah. Jangan statis, tetapi dinamis dan terus bergerak mengikuti gerakan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Dan 4 poin ini akan menjadikan kita sebagai seorang pemenang di dalam hari-hari kita, di dalam pergumulan kita yang berbeda-beda setiap orang, itu akan menjadikan kita sebagai pemenang. Hati kita akan penuh dengan damai sejahtera dan kita akan bersuka cita melewati hari-hari kita. Saya ingin tutup sharing ini, renungan ini dan sharing seperti yang saya ceritakan tadi awal Juni, ART saya pulang kampung. Sehari-hari saya punya 2 anak, satu berumur 14 tahun, satu berumur hampir 2 tahun, belum 2 tahun. Jadi pada saat mereka pulang, saya harus mengurus rumah tangga sendiri, mulai dari bersih-bersih, masak, urus baby sendirian. Semuanya harus saya lakukan. Tidak ada pilihan untuk tidak melakukannya. Tetap harus saya lakukan. Awalnya, saya merasa keletihan. Sangat letih. Setiap hari saya tidur. Sebelum tidur, saya itu doa, bersyukur, tetapi seadanya. Tuhan, terima kasih saya mampu melewati hari ini. Cuma itu. Satu hal yang saya tidak sadari bahwa saya melewati hari-hariku tidak dengan sukacita. Kenapa? Karena saya merasa itu kewajiban. Sampai satu waktu saya dan pada saat itu sebelum saya pada saat saya melewati itu sebagai suatu kewajiban, saya mulai Ini mau kau naik makanannya semprot dulu ringan mulut untuk ngomel sama suami. Sampai satu waktu saya merasa ada satu kekosongan. Berarti mereka Dalam hening saya, biasa pagi-pagi sebelum suami dan anak-anak bangun, saya punya satu waktu sendiri. Jadi waktu itu saya cuma duduk. Saya duduk karena saya kering, saya kosong. Saya tidak bisa untuk Tuhan maunya apa untuk saya. Saya mulai mengasihani diri saya sendiri. Saya mulai bilang, Tuhan, saya capek. Saya capek sekali. Dan pada saat itu tiba-tiba Tuhan bawa saya untuk melihat, merefleksikan hari-hari sebelumnya di mana saya bersungut-sungut. Tuhan bawa saya untuk kembali mengingat-ingat bahwa pada saat saya membersihkan rumah, saya melakukannya, kalau saya melakukannya dengan cinta
dan pelayanan untuk anak-anak dengan suami saya, maka saya akan bersuka cita. Epic mo, Beng. Pada saat saya masak, Mau saya tadinya masak masak, dengan sepenuh tapi temanku hati bilang, untuk memenuhi kebutuhan tadi gizi telepon, suami dan anak-anak saya. bilang masalahnya Maka saya Beng, akan bersuka cita. kok tidak tahu hasilnya. Tiba-tiba saya Kalau diingatkan misalnya hasilnya untuk positif, bisa eh, jadi kau langsung dijemput. saya pun bisa duduk Padahal kalau subuh-subuh positif, sebelum kita berobat saja di suami rumah. dan anak-anak saya bangun. Nggak usah Itu masuk rumah sakit. adalah kasih karunia Tuhan. Harusnya saya bersuka cita. Dan pada saat saya kembali diingatkan bagaimana anak laki-laki saya, anak saya yang besar, itu kebetulan dia lagi ikut Ada nggak belikan disinfektan? apa Besok sih, dia John Paul Cup, dia suruh semprot kalau semua tidak rumah. salah yang Kak Aje buat. Dan Dia beli itu itu dia disinfektan suka yang sharing sama saya, yang botol punya. Mami, tadi Wah, lombanya ada pertanyaan ini. Dan akhirnya saya menyadari bahwa ternyata saya lebih punya waktu banyak dengan anak laki-laki saya untuk sharing. Dan anak perempuan saya yang kecil, si bayi ini, tiba-tiba Tuhan ingatkan bagaimana dia dengan segala aktivitasnya, apapun yang dia lagi belajar, apa yang menjadi hobinya, dan harusnya saya bersuka cita dengan itu. Dan pada saat saya kembali diingatkan Tuhan seperti itu, saya cuma duduk, saya menangis, saya minta ampun sama Tuhan. Dan pada saat itu saya bilang, Tuhan, saya membutuhkan Tuhan, saya membutuhkan damai sejahtera, saya membutuhkan cinta Tuhan untuk melakukan semuanya, dan saya mau menjadi pemenang dalam hari-hari saya. Yang kalau bangunnya op. Mari kita pilihannya ada di kita, ada pada diri kita. Apakah kita mau memilih untuk melihat ke pergumulan yang ada, ataukah saya mau memilih untuk berjalan bersama Tuhan untuk melewati setiap pergumulan yang ada. Dan saya mau menjadi pemenang. Saya percaya bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya kita mau menjadi pemenang. Mari kita terus berpegang kepada Tuhan, terus menggandeng tangan Tuhan untuk melewati hari-hari kita dan menjadi pemenang, bukan menjadi perunggut. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami kembali untuk menjadi pemenang, melewati musim demi musim dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Kau berikan pada kami, untuk iman bahwa Kau tidak pernah meninggalkan kami, dan apapun yang kami hadapi sekarang ini, semua Engkau tahu. Terima kasih Tuhan untuk setiap cinta-Mu yang ada di dalam kehidupan kami, untuk setiap kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Engkau tahu saat ini virus COVID melanda, tetapi kami ingin terus berjalan bersama Engkau, Bapa. Kami serahkan seluruh kekhawatiran kami, ketakutan kami, keluarga kami, finansial dan pekerjaan kami, pelayanan dan segala aspek kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya berjalan bersama Engkau, kami aman, Tuhan. Ajar kami untuk terus melekat kepadamu, mengikuti tuntunan Roh Kudus, agar kami dapat menjadi pemenang dalam musim ini dan musim-musim selanjutnya di dalam kehidupan kami. Dan mulai saat ini, biar Roh Kudus-Mu yang bekerja sebebas-bebasnya dalam diri kami, memberi kami kekuatan, menuntun kami, biar hidup kami dapat berdampak bagi sesama kami. Hidup kami dapat menginspirasi orang lain, dan kemanapun kami pergi, kami dapat membagikan sukacita-Mu kepada orang yang kami temui. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami telah selesai malam ini, tapi Roh Kudus bekerjalah dalam diri kami, sehingga apapun yang menjadi kehendak Bapa, tidak ada yang gagal dalam hidup kami. Kami dapat berjalan dengan damai sejahtera dan sukacita daripada-Mu, dan kami dapat menjadi pemenang dalam kehidupan kami. Doa ini kami persembahkan kepada-Mu Bapa, dengan perantaraan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
kembalikan. Mari saat ini juga kita mau berdoa untuk pembicara kita pada malam hari ini, Ibu Irma. Tuhan, kiranya Engkau yang berkati segala tugas dan pelayanannya, baik di dalam komunitasnya maupun dimanapun Ibu Irma bertugas dan melayani. Kiranya Engkau berkati, bimbing dia Tuhan, agar Engkau pakai seluas-luasnya untuk membawakan firman-Mu kemanapun Engkau utus dia, sehingga semakin banyak orang mengenal Engkau Yesus lewat pewartaan Ibu Irma. Marilah kita mohon. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk romo-romo di paroki kami, Romo Ipung, Romo Dipio, Romo Kris Purba, Romo Rudi. Kiranya Engkau berkati para romo kami, beri mereka kesehatan yang baik, sehingga pada saatnya mereka melayani umat-Mu, mereka tetap bersemangat untuk melakukan pelayanan, walaupun dalam keadaan seperti ini. Terima kasih Tuhan. Marilah kita mohon untuk bangsa dan negara kami. Kau sertai kami Tuhan, lindungi kami, jagai kami Tuhan, anak-anak-Mu yang terkasih. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sangat mengerti apa yang kami perlukan di dalam kehidupan kami sebagai pribadi, sebagai anggota keluarga, sebagai kepala keluarga, dan sebagai anak-anak. Biarlah kami dapat membawa kasih dan terang-Mu kemanapun Engkau mengutus kami. Marilah kita mohon. Dan saat ini juga mari kita naikkan doa-doa permohonan pribadi kita kepada Tuhan. Misi berikutnya, Ronald. Marilah kita mohon. Begitu tukang sampah datang, Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. nanti kalau dia datang baru saya buka lagi. Baik, saat ini Terima kasih. bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk memberikan persembahan, dapat memberikan persembahan lewat rekening yang nanti akan ditayangkan Saya telah dipikir-pikir, di layar ini. kasih misalnya ke orang. Masalahnya saya Pak Willy, mungkin ada pengumuman yang mau disampaikan, silakan Pak dia Willy. bisa dapat uang, terus kita kasih orang lain. Minggu depan tetap ada persekutuan doa ya Kasihan kau teman-teman. itu tukang sampah. Tetap di jam yang sama, pada waktu yang sama, Rabu depan kita bertemu lagi. Kita mau jadi pemenang ya. Seperti Ibu Irma tadi katakan, kita menjadi pemenang. Anak-anak yang dikasihi Tuhan selalu akan menjadi pemenang dimanapun kita berada. Menang dari segala apapun yang terjadi. Walau apapun yang terjadi di dunia ini, kita akan menjadi anak-anak yang pemenang. Pak Willy silahkan, ada pengumuman. Ya, terima kasih Pak Hans. Shalom teman-teman semua, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Halo. Yang terkasih dalam Kristus. Selamat malam semuanya. Halo. Salam Bu Irma. Selamat malam Bu Irma. Nggak usah minum yang satunya. Kami dari PDKK Santo Petrus Paulus Bangka Besar mengucapkan terima kasih pada Satu Ji. PD Online pada malam hari ini, pada Ibu Irma Ustan yang sudah membawakan Oh, firman saya kira Tuhan pada mampir malam sama hari ini. ini. Tuhan memberkati. Oh iya. Dan juga kami berterima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang sudah menyaksikan di PD Online Santo Petrus Paulus pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Saya baca-baca. Dan Orang juga yang kasih masuk di hotel. PD Online akan minggu depan akan tetap ada. Nanti infonya akan diberitahukan 2-3 hari sebelum acara mulai. Dan juga bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang mau berbagi berkat untuk persekutuan PD Mangga Besar, bisa Baru OTG memberikannya sama melalui OTG. persembahan kasih melalui BCA, yang rekening BCA yang sudah ada di depan layar Bapak Ibu sekalian. Semoga jadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Silakan Pak Han.